Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang 6 kategori saham yang ditulis dalam bukunya Peter Lynch, yaitu One Up on Wall Street. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti maupun seputar tentang bisnis. Dan video ini akan dibagi menjadi 6 part karena ada 6 kategori saham yang ditulis dalam bukunya One Up on Wall Street. Dan hari ini kita akan fokus membahas yaitu kategori saham yang pertama, itu adalah slow grower. BTW, siapa sih Peter Lynch ini? Kenapa saya pengen sharing ilmu yang beliau sharingkan? Beliau adalah seorang manajer investasi yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Bahkan, kalau saya boleh ngomong, beliau adalah salah satu manajer investasi, salah satu yang terbaik yang ada di dunia ini. Ini berdasarkan historical return dia yang di saat dia menjadi seorang manajer investasi. Nah, dalam bukunya itu ada 6 kategori saham. Yang pertama itu adalah slow grower, atau dalam bahasa Indonesia adalah perusahaan yang bertumbuhnya lambat. Yang kedua itu adalah stalwarts, itu adalah bertumbuh menengah, bertumbuh tapi biasa-biasa saja. Yang ketiga itu adalah fast grower, yaitu bertumbuh cepat. Yang keempat itu adalah turnaround, di mana itu adalah saham yang mungkin dulunya biasa-biasa aja atau buruk, tiba-tiba kinerjanya menjadi yang bagus. Yang kelima itu adalah asset play, atau itu adalah aset yang terpendam. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah saham cyclical, itu misalkan seperti saham properti, saham batubara, saham kelapa sawit, dan saham-saham cyclical yang lainnya. Nah, hari ini kita akan fokus yang pertama, yaitu adalah slow grower atau bertumbuh lambat. Dalam bukunya, Peter Lynch menulis kalau dia tidak akan menghabiskan waktu untuk membeli saham slow grower. Nah, hari ini kita belajar ciri-cirinya saham slow grower seperti apa supaya kita tidak membelinya. Jadi kita tahu nih saham apa yang harus kita jauhi. Kita jangan lirik saham-saham seperti ini. Kita fokus ke saham-saham yang fast grower, mungkin asset play, mungkin turnaround, mungkin cyclical. Ya, jadi kita hilangkan kategori slow grower ini, cuma kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Kalau nggak, ntar kita terjebak dalam saham-saham yang kelihatannya murah, tapi ternyata murahan gitu ya. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah perusahaannya udah besar, dan itu sudah berumur. Mungkin perusahaannya udah skala udah nasional gitu ya, dan perusahaannya udah 15 tahun, 20 tahun, udah mendominasi market cukup lama. Ruang bertumbuhnya makin lama makin kecil. Nah, perusahaan seperti ini harus kita hati-hati. Mungkin kan nggak dia masih bisa bertumbuh lagi, mungkin ekspor, mungkin buka luar negeri gitu kan. Kalau tidak memungkinkan, ya mungkin aja dia sudah mentok di situ-situ doang. Yang kedua, ciri khasnya adalah dulunya cepat. Ya, dulu dia ada perusahaan yang bagus, tapi sekarang sudah mulai melandai, sudah mulai memelan. Nah, jadi banyak orang yang bilang, ada nggak sih perusahaan yang kita bisa hold forever? Saya agak susah menjawabnya karena kita tidak tahu masa depan. Mungkin ya sekarang saham BCA, saham BRI ya, kita bisa lihat ya kategorinya bertumbuh terus setiap tahun. Tapi apakah akan terus bertumbuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kita tidak tahu. Makanya kita agak sulit untuk mengatakan hold forever. Itu berdasarkan histori doang. Tapi kita harus terus update ya. Nah, makanya kalau perusahaan sudah besar dan dia sudah mentok, nah mungkin ini adalah ciri-cirinya dia mulai memelan. Yang dulu pertambahannya bisa 15% per tahun, 20% per tahun, sekarang lebih mengecil. Cuma misalkan 2%, 3% per tahun. Nah, cirinya ketiga itu adalah pertumbuhannya itu secara laba bersih maupun sales-nya atau penjualannya mungkin hanya di bawah 10%. Karena ruang geraknya makin lama makin kecil. Saya mau contoh. Misalkan perusahaan yang kecil, dia jualan 100 juta. Untuk dia naik ke 200 juta, itu memang kelihatannya growth-nya cepat, 100%. Nah, kebalikannya, kalau perusahaan udah skala 100 miliar, dia untuk menaikkan 10%-nya itu udah 10 miliar. Lebih susahan 10 miliar
10% atau 100% 100 juta. Tentunya kan lebih susah yang 10 miliar, walaupun persentasenya lebih kecil. Jadi kita bisa lihat kalau perusahaan skala makin besar, makin sulit bertumbuhnya. Ya, ini balik lagi tergantung manajemennya. Kalau manajemennya jago, bisa menemukan cara terus bertumbuh, ya perusahaan ini masih tetap kita bisa investasikan. Yang keempat, itu adalah industrinya melambat dan kehilangan momentum. Nah, saya ambil contoh yang mungkin zaman dulu itu ada pager, ya zaman dulu tidak ada telepon. Nah, itu kalau kita masih pakai pager kan udah ketinggalan zaman sekali. Atau kita mungkin di industri fotografi kamera. Sekarang industri kamera ini udah nggak semenarik dulu. Kenapa? Karena orang sekarang sudah punya handphone. Kenapa kita harus punya kamera? Mungkin ada memang orang yang suka memfoto, fotografi, hobinya fotografi atau videografi. Ada, tetap ada marketnya. Cuman tidak bertumbuhnya secepat dulu. Ya karena orang lebih ke handphone. Nah tapi sekarang sebenarnya handphone juga industri sudah mulai melambat. Karena orang sudah mulai punya 2 handphone. Nggak mungkin kan kita punya 3 handphone, 4 handphone. Udah batas maksimalnya. Dan kita sekarang makin lama makin ganti handphonenya itu skalanya makin lama makin lambat. Kalau dulu mungkin bisa setiap tahun ganti handphone karena ada hal yang menarik. Tapi sekarang kan handphone cuman mungkin baterainya lebih lama, megapiksel kameranya lebih besar gitu kan, gambarnya lebih tajam. Ya cuma seperti itu doang. Jadi untuk inovasi juga lebih sedikit, otomatis orang lebih lama mengganti waktunya handphone. Misalkan dulu bisa setiap tahun, sekarang mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun baru ganti handphone sekali. Jadi industrinya jadi kurang menarik. Di mana industrinya kurang menarik, biasanya ya kita butuh ekstra untuk bertumbuh gitu. Yang kelima, yaitu ciri-cirinya adalah membagikan dividen secara teratur dengan jumlah yang besar. Kenapa? Karena kalau pemegang saham atau perusahaan ini dia itu membagikan dividen ya kepada kepemilikan perusahaan atau kepada masyarakat yang mempunyai saham tersebut, otomatis kan uangnya ini dibagikan dividen dan tidak untuk ekspansi bisnis. Jadi kalau misalkan bagi dividennya payout ratio cuma 20%, 30%, 70%-nya buat expand bisnis itu bagus. Tapi kalau misalkan ternyata dia 70%, 80% ya buat dividen, malah cuma 10%, 20% buat expand bisnisnya. Berarti perusahaan seperti ini dalam kategori slow grower karena dia lebih mementingkan ya udah bingung bagaimana bertumbuhnya, ya udah mendingan perusahaan ini duitnya gue bagi dividen aja buat menyenangkan investor. Tapi jangan salah ya, pertumbuhan bisnisnya, pendapatannya, laba bersihnya tentu juga akan lebih lambat. Berikutnya saya akan sharing beberapa saham yang menurut saya adalah saham slow grower. Baik lagi, saya bisa salah. Kalau kalian salah, punya pendapat yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar. BTW, ada satu tambahan notes penting yang ditulis oleh Peter Lynch, yaitu cepat atau lambat setiap industri yang populer dan bertumbuh cepat nantinya suatu saat akan menjadi industri yang bertumbuh lambat. Dimana itu adalah namanya tren. Sempat saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan dulu industri mobil, ya dulu bagus penjualan mobilnya, tapi makin lama ya mobil yang berbasis solar atau bensin ini makin ketinggalan zaman. Kenapa? Karena sekarang udah mulai ada mobil listrik. Di mana industri mobil yang tradisional ini sudah mulai melambat, akan diganti oleh industri yaitu mobil yang berkendara basisnya itu adalah listrik. Dan di situ mungkin akan pertumbuhannya sangat cepat sekali karena adalah industri yang masih baru banget. Saham yang pertama yang menurut saya dalam kategori bertumbuh lambat atau slow grower itu adalah S Hardware. Ya, kenapa saya ngomong S Hardware ini bisa dalam masuk kategori bertumbuh lambat? Pertama, dia sudah punya sekitar 220 outlet di seluruh Indonesia. Dan kita bisa lihat di public expose-nya tahun 2023, mereka hanya akan membuka sekitar 10-15 outlet di tahun 2023 ini. Artinya, itu hanya sekitar 5-6%. Apabila outlet ini buka, maka pertumbuhannya itu hanya sekitar menambah 5-6%. Nah, kalau misalkan S Hardware tahun ini menargetkan membuka 50 outlet, maka akan terjadinya perubahan, yaitu sekitar bertumbuh 20%. Tapi target S Hardware masih 10-15 outlet. Artinya bertumbuhnya sangat kecil sekali
Karena kalau 10%-nya kan dari 200 outlet itu hanya 20 outlet. Berarti kalau 10 sampai 15 itu hanya sekitar 5 sampai 6% saja. Nah, ingat nggak kita tadi ngomong kalau kategori di bawah 10% itu masuk dalam kategori slow grower. Berikutnya itu adalah pertumbuhan dari penjualan di outlet yang sama atau toko yang sama. Di mana kita bisa lihat data di bulan Januari, Februari, pertumbuhan outlet yang sama sekitar 2 sampai 3%. Lagi-lagi masuk dalam kategori slow grower. Jadi menurut saya, S1ware itu adalah masuk kategori slow grower untuk sementara. Tapi Peter Lynch juga bilang kalau satu saham itu bisa masuk dalam beberapa kategori. Sekarang S1ware adalah slow grower, tapi kalau misalkan terjadi perubahan strategi bisa aja menjadi perusahaan turnaround. Tapi sementara memang S1ware belum ada tanda-tanda menjadi perusahaan turnaround menurut saya. Saham yang kedua adalah saham Unilever. Ya, ini adalah perusahaan yang sudah sangat terkenal sekali dan dulu memang saham Unilever ini dijual mahal. Sekarang harganya sudah sangat murah sekali. Nah, hati-hati ya, kalau yang dulu harganya mahal, sekarang harganya murah, belum tentu bisa balik ke zaman dulu. Karena yang ingat gak, tadi ciri-ciri saham slow grower, dulunya bertumbuh cepat, sekarangnya udah mentok. Jadi sekarang bisa bertumbuhnya lambat. Nah, Unilever tuh seperti apa sih produknya? Kita bisa tahu seperti Pepsodent, ya kan, seperti Sunlight, seperti Rinso, dan lain-lain. Itu sudah mendominasi ya rakyat Indonesia lah. Hampir semua orang sudah pakai, sudah tahu produknya. Dan cara Unilever untuk menambah penjualannya itu sudah terbatas. Kecuali dia bikin produk baru, bikin brand baru, mengakuisisi market leader yang ada di Indonesia. Cuman dia sekarang tidak ada tindakan seperti itu. Jadi penjualan Unilever di Indonesia ya begitu-begitu saja. Bahkan cenderung menurun. Jadi ini menurut saya lagi-lagi Unilever masuk dalam kategori slow grower. Nah, di sini saya akan menyelipkan saham Sido Muncul dan juga saham ICBP yang mungkin dulunya bisa kita kira akan menjadi kategori saham slow grower juga, tapi ini menurut saya mereka berhasil membalikan keadaan. Nah, saya akan bahas dulu di saham Sido Muncul. Itu di mana saat pandemi, ya Sido Muncul ini labanya malah naiknya luar biasa. Tapi di tahun 2022, di mana pandemi ini sudah mereda, produk Sido Muncul atau tolak angin, ya atau produk yang lainnya ini sudah tidak selaku dulu, bukan tidak laku, tapi tidak selaku saat pandemi. Otomatis penjualan turun, laba bersih juga turun. Harganya dari 1.000 juga langsung turun ke 700. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan Sido Muncul kuartal 4 2022 ada perbaikan. Dan Sido Muncul yang bagusnya adalah dia tahu tolak angin ini sudah menjadi market leader di Indonesia. Nggak mungkin kita suruh setiap hari minum tolak angin. Mau nggak mau mereka caranya gimana? Ekspor. Nah, ini juga yang sama dilakukan oleh ICBP mengakuisisi perusahaan Pine Hill. Yaitu tujuan adalah pasar selain Indonesia. Nggak mungkin setiap hari kita suruh makan Indomie. Memang Indomie memang enak buat makan tiap hari. Cuman nggak mungkin kan. Sudah menjadi perusahaan yang mentok banget. Produknya udah terkenal di mana-mana. Mau nggak mau, cara supaya mereka bisa bertumbuh itu adalah ekspor atau jual di luar negeri. Berbalikannya dengan Unilever. Nah, Unilever ini produknya di luar negeri juga sudah ada. Dan listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi Unilever udah nggak mungkin lagi untuk jual ekspor gitu. Itulah kelemahan daripada perusahaan Unilever dibandingkan mungkin produknya mirip-mirip ya, seperti ya kan ICBP, produk yang kita tahu juga, tapi mereka bisa ekspor ke luar negeri. Makanya mereka bisa bertumbuh. Perusahaan yang ketiga itu adalah BJTM. Waduh, ini kok ya kita sengaja ya pilih tadi S1ware, perusahaan retail, habis itu Unilever, perusahaan FMCG gitu kan. Sekarang kita mau ke perusahaan banking. Ternyata banking ini juga bisa kategori slow grower. Kita lihat ya detailnya seperti apa. Oke, sekarang kita ke layar laptop. Nah, ini adalah laporan keuangan daripada BJTM. Kalau kita hanya melihat secara rupiah saja, kita bisa lihat di sini ya. Ini saya juga ubah dulu dari ke annual.
Ya, di mana kita bisa lihat, wah bertumbuh loh, tahun 2017 pendapatannya 4,8 triliun, naik ke 5,2, naik ke 5,8, naik ke terakhir 6,8 triliun. Itu penjualannya. Pendapatannya sekarang dari 1,2 triliun sekarang hanya sekitar menjadi 1,5 triliun. Kelihatannya bertumbuh, benar, memang bertumbuh. Cuman kalau kita lihat bagaimana pertumbuhannya, kebetulan di Stockbit ada fitur yang sangat bagus banget di finansial, yaitu annual year on year growth. Ya, kita bisa lihat nih pertumbuhannya, kita lihat dari sisi penjualan, yaitu cuma 6,4%, 12,3%, 4,3%, 9,3%, 3,4%. Bahkan laba bersihnya ya cenderung pertumbuhannya juga cukup kecil. Nah, ingat nggak ciri-cirinya kan proses yang saya ngomong tadi. Sudah mentok, mereka hanya fokus misalkan di Jawa Timur doang, nggak fokus ke ekspansi keluar daripada Jawa Timur. Dan misalkan pendapatannya kita bisa lihat pertumbuhannya di bawah 10%. Yang menurut saya inilah BJTM rutin bagi dividen lagi ya, dan dividennya lumayan besar. Jadi ini menurut saya BJTM adalah ciri-ciri perusahaan yang slow grower. Saham berikutnya yang menurut saya dalam kategori slow grower itu adalah EKAT. Yuk kita lihat sama-sama laporan keuangannya. Di mana ya saham EKAT ini adalah perusahaan yang menjual lakban, dan kita bisa lihat di 2017 pendapatannya sekitar 644 miliar, tertinggi itu di 2019 758 miliar. Tapi kita bisa lihat ya di mana sekarang orang penjualan online makin bertumbuh, tapi penjualan lakban dia malah menurun. Ya, itu sekarang di 614 miliar, malah lebih turun daripada di tahun 2017. Dan kita bisa lihat labanya ya masih sama aja sekitar 70 miliaran. Jadi ini perusahaannya bukan nggak bagus, tapi masuk dalam kategori slow grower. Kalau kita ubahkan annual year on year growth-nya, kita bisa lihat ya di mana pertumbuhan penjualannya ini sekarang dari 2020 ke 2022 itu minus. Ya karena penjualan dia memang makin lama makin turun. Jadi menurut saya EKAT salah satu kategori saham slow grower. Saham terakhir yang saya akan masukkan kategori dalam kategori slow grower itu adalah saham hoki yang jualan beras. Kalian bahkan bisa lihat berasnya di supermarket seperti Transmart dan supermarket lainnya. Kita bisa lihat ya di tahun 2017 penjualan mereka di sekitar 1,2 triliun. Puncaknya itu ada di 2019 1,6 triliun. Tapi sekarang turun terus ke 926 miliar di tahun 2022. Dan bahkan kita bisa lihat labanya ini sekarang malah 0 miliar atau ya nggak untung ya. Bisa dibilang dulu masih bisa untung 48 miliar, 100 miliar. Sekarang malah di 2022 malah tidak menghasilkan keuntungan. Kalau kita bisa lihat di pertumbuhannya secara year on year, ya dari 2020 udah minus 29%, minus lagi 20%, dan sekarang di begitu-begitu aja. Jadi menurut saya hoki ini salah satu kategori yang masuk dalam kategori slow grower. Nah, gimana? Saya udah berikan beberapa contoh saham yang menurut saya masuk dalam kategori slow grower. Menurut kalian ada nggak sih saham lain yang menurut kalian juga masuk dalam kategori slow grower? Dan mari kita saling sharing, saling belajar. The more you share, the more you learn. Saya juga bisa salah, tapi saya juga tetap ingin belajar daripada kalian. Dan mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan ditunggu video berikutnya, kita akan belajar tentang saham stalwarts, di mana itu adalah pertumbuhan yang pertumbuhannya menengah sekitar 10-20% per tahun. Sama apa aja, cirinya seperti apa, silakan nanti di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa subscribe video ini, like video ini, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan, dan main juga ke Instagram saya di Yusuf Arifin Joseph. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.